Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa kali ini kita sudah sampai di part yang ke-6. Untuk di part yang ke-6 ini kita akan mempelajari penerapan turunan pertama untuk menentukan selang kemonotonan atau biasa disebut dengan fungsi naik dan fungsi turun dari fungsi trigonometri. Di modul kalian sudah dijelaskan mengenai teorema kemonotonan. Jika f merupakan fungsi kontinu pada interval i dan dapat diturunkan pada setiap titik pada interval i, maka jika f aksen x lebih dari 0, maka fungsi fx merupakan fungsi naik. Selanjutnya, jika f aksen x kurang dari 0, maka fungsi fx merupakan fungsi turun. Selanjutnya, kita akan menerapkan teorema kemonotonan tersebut dalam penyelesaian soal. Di sini sudah ada soal yang berbunyi sebagai berikut. Tentukan interval x sehingga grafik fungsi fx sama dengan sin x naik untuk x antara 0 sampai dengan 360 derajat. Nah, kita perhatikan tadi dari teorema kemonotonan bahwa fungsi fx akan naik dengan syarat f aksen x lebih dari 0. Untuk itu bisa kita lakukan langkah-langkah penyelesaian untuk menentukan kapan fungsi fx naik dengan menyelesaikan pertidaksamaan f aksen x lebih dari 0. Di sini kita mempunyai fx sama dengan sin x. Kita akan mencari kapan fx naik. Syarat suatu fungsi naik. Syarat fx naik. Menurut teorema kemonotonan, suatu fungsi fx akan naik saat f aksen x lebih dari 0. Jika kita mempunyai fx sama dengan sin x, maka f aksen x adalah cos x. Turunan dari sin x adalah cos x. Jadi di sini kita masukkan f aksen x-nya adalah cos x. Cos x akan lebih dari 0. Untuk menentukan interval x sehingga grafik fungsi fx sama dengan sin x naik, kita perlu menyelesaikan pertidaksamaan ini atau yang disebut dengan pertidaksamaan trigonometri. Kalian sudah pernah mempelajarinya di saat kelas 11. Mari kita selesaikan. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan trigonometri tersebut, kita perlu mencari yang disebut dengan pembuat 0. Pembuat 0 adalah nilai yang menyebabkan cos x sama dengan 0. Secara simbol saya tulis cos x sama dengan 0. Kita selesaikan menjadi cos x sama dengan cos 90 derajat. Sampai di sini, jika kita punya pertidaksamaan cos x sama dengan cos 90 derajat, maka nilai x adalah 90 derajat plus K kali 360 derajat atau X sama dengan min 90 derajat plus K kali 360 derajat. Karena kita membutuhkan nilai X yang berada di antara 0 sampai dengan 360 derajat, maka dari dua persamaan ini kita mendapatkan dua nilai X dengan menggantikannya. Untuk K-nya sama dengan 0, kita dapatkan X-nya sama dengan
90 derajat. Dan untuk K-nya sama dengan 1, kita dapatkan X-nya sama dengan 270 derajat. Sehingga kita dapatkan dua pembuat 0, yaitu 90 derajat dan 270 derajat. Langkah berikutnya dari menyelesaikan pertidaksamaan trigonometri adalah dengan membuat garis bilangan. Garis bilangan. Garis bilangan adalah garis yang menunjukkan pembuat 0 dan selang-selang interval di dalam garis bilangan. Berarti ada 4 titik yang terdapat dalam garis bilangan, yaitu 0, 360 derajat, 90 derajat, dan 270 derajat. Untuk 0 dan 360 derajat, karena kita dapatkan dari selang interval, dan perhatikan bahwa di sini tandanya ada sama dengannya, maka selangnya dibuat tertutup. Nah, selang ini untuk menempatkan 0 beserta 360. Selanjutnya, untuk 90 dan 270, karena kita dapatkan dari sini, dari syarat fungsi naik, tidak ada sama dengannya, maka kita buat selangnya selang terbuka. Untuk 90 derajat dan 270 derajat. Langkah berikutnya, setelah kita membuat garis bilangannya, maka kita perlu menuliskan yang disebut daerah positif dan daerah negatif. Untuk menentukan daerah positif dan daerah negatif, kita bisa menggunakan titik uji. Di sini saya akan mengambil titik ujinya adalah 30 derajat. Titik uji untuk X sama dengan 30 derajat. Kita masukkan ke pertidaksamaannya, yaitu ke nilai cos 30 derajat. Kita sama-sama tahu bahwa cos 30 derajat hasilnya adalah setengah akar 3. Nah, kita sebenarnya tidak butuh nilainya, tapi kita cukup tahu cos 30 derajat itu positif atau negatif. Dengan hanya mengetahui nilainya positif atau negatif, itu sebenarnya sudah cukup. Positif atau negatif inilah yang kita butuhkan dalam garis bilangan. Jadi, di mana X sama dengan 30 derajat, daerahnya adalah daerah positif. Untuk daerah-daerah berikutnya, cukup ditulis selang-seling, atau kalian boleh uji satu per satu. Jadi kalau di sini positif, di sini negatif, di sini positif lagi. Selanjutnya, bagaimana untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian? Nah, kita sudah masuk ke langkah yang terakhir. Himpunan penyelesaian bisa kita selesaikan dengan melihat tanda pertidaksamaan trigonometri yang kita mau selesaikan. Jadi di sini pertidaksamaannya tandanya lebih dari. Karena lebih dari 0, maka daerah yang menjadi HP adalah daerah positif atau daerah yang di sini. Nah, kita sudah dapatkan daerah penyelesaiannya. Jadi daerah penyelesaiannya antara 0 sampai 90 dan 270 sampai 360. Dari hasil ini, marilah kita tulis hasilnya dalam bentuk simbol matematika. Saya tulis dulu. Jadi Fx naik pada interval. Ya, jawabannya X-nya ada sama dengannya untuk 0 antara 0 derajat sampai dengan, untuk yang 90 tidak ada sama dengannya, sampai dengan 90 derajat, atau X-nya antara 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Demikian penjelasan dari saya.
Mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan lupa tetap semangat dan selalu belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.